Baik, di ini kita akan membahas mengenai pemeriksaan piutang usaha dan piutang lainnya ya. Ada 3 pokok bahasannya. Yang pertama sifat dan contoh piutang. Yang kedua tujuan pemeriksaan dan prosedur pemeriksaan. Oke, yang pertama sifat dan contoh piutang. Ya, di standar akuntansi keuangan itu menggolongkan piutang menjadi 2 kategori. Ya, di situ ada piutang usaha dan juga piutang lain-lain. Ya, bentuknya piutang usaha itu bisa macam-macam gitu. Kalau di laporan keuangan kita bisa lihat dari supporting atau catatan atas laporan keuangan misalnya, piutang usaha itu apa aja itu. Misalnya ada piutang kepada konsumen yang jangka waktunya tertentu gitu ya, terus nanti ada jangka waktu yang berapa misalnya. Nah, itu mungkin akan digolongkan sendiri menurut kebutuhan dari entitas. Setiap entitas akan punya karakteristik atau uniqueness yang nggak sama, sehingga dia penggolongannya akan menyesuaikan terhadap bisnisnya, pengendalian atau proses bisnisnya. Termasuk juga piutang lain-lain ya. Kalau piutang lain-lain tentunya nanti berhubungan dengan mungkin piutang yang jangka waktunya lebih pendek gitu, yang mudah di-collect gitu ya, atau dengan pihak-pihak yang istilahnya bukan bermitra, tapi pihak-pihak yang berhubungan tidak langsung dengan usaha gitu ya, nanti akan masuk atau digolongkan jadi piutang lain-lain. Nah, kalau definisinya sendiri di bawahnya menjelaskan bahwa piutang usaha itu adalah piutang yang berasal dari penjualan barang dagang atau jasa secara kredit ya. Kalau piutang lain-lain adalah piutang yang timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha normal perusahaan. Ya, piutang usaha dan piutang lain-lain yang diharapkan itu tentunya inginnya perusahaan bisa ditagih dalam waktu 1 tahun atau kurang, sehingga diklasifikasikan sebagai piutang lancar. Ya, kalau udah ditagih, kemudian nanti dikeluarkan jadi cadangan kerugian misalnya, terus nanti dimasukkan lagi ke piutang gitu, kembali lagi ya bisa aja, mungkin aja dia bisa masuk ke piutang lain-lain jadinya ya, tergantung kemana piutang tadi atau transaksi proses bisnis tadi terjadi. Kemudian contoh dari perkiraan-perkiraan yang biasa digolongkan sebagai piutang, antara lain, 1, gitu ya, account receivable atau piutang usaha. 2, notes receivable atau wesel tagih, piutang pegawai ya. Terus ada piutang bunga, uang muka itu ya, uang muka juga bisa digolongkan menjadi piutang ya, atau kadang dia muncul dalam akun besar juga bisa ya. Refundable deposit atau uang jaminan gitu, piutang lain-lain, dan penyisian hutang yang tidak tertagih, allowance for doubtful account. Ini perkiraan, jadi tidak semua piutang ini akan masuk dalam kategori ini gitu ya, karena kebijakan atau cash of account itu ditentukan dari manajemen. Ya, manajemen harus mengerti lingkungan bisnis atau entitas tadi berproses gitu ya. Kemudian tujuan pemeriksaan piutang atau audit objectives ya. 1, untuk mengetahui apakah terdapat pengendalian intern atau internal control yang baik atas piutang dan transaksi penjualan, piutang, dan penerimaan kas. Ya, jadi hal-hal ini akan berkorelasi satu dengan yang lain. Kalau ngebahas tentang piutang, maka ada
alur lain yang akan terdampak gitu ya istilahnya, yaitu adalah transaksi penjualan, selain itu piutang sendiri, dan juga transaksi kas atau penerimaan kas. Sehingga tujuan pemeriksaan ini tentunya untuk pemahaman mengenai test of control gitu ya. Salah satunya setelah test of control ya perlu ada substantive test misalnya. Ini perlu dibuat gitu ya, dibuat programnya yang kalau di materi ini atau bukunya Pak Mulyadi dia bilang tujuan pemeriksaan atau audit objectives. Kemudian nanti kalau di working papers-nya gitu ya, dia akan bicara ini dalam hal audit program gitu. Yang kedua, untuk memeriksa apakah transaksi yang menyangkut penjualan, piutang, dan penerimaan kas. Ya, memeriksa apakah transaksi tadi ya itu bisa dibilang ini substantive test atau uji substantif gitu ya. Nah, tentunya nanti disertai dengan bukti-bukti yang sesuai dengan yang sesuai dengan alur bisnis proses si perusahaan gitu ya. Contohnya gimana sih gitu. Ya seperti halnya pernah saya ceritakan, misalnya entitas rumah sakit dengan perhotelan mungkin sama-sama jasa, tapi masing-masing punya karakteristik yang nggak sama. Ya, mungkin aja hotel punya piutang-piutang yang tertentu itu di bulan di mana konsumen itu masuk ke hotel gitu ya, misalnya. Nah ini nggak sama dengan kalau yang terjadi di rumah sakit dari piutang BPJS. Dia akan punya periode tertentu misalnya. Kalau hotel ternyata ramainya di bulan-bulan liburan sekolah, akhir tahun gitu ya. Tapi kalau BPJS itu pembayarannya mungkin saja 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali gitu ya. Nah ini akan menyesuaikan di mana bukti transaksi tadi harus disusun programnya gitu ya. Nah ini akan salah satu merupakan tujuan pemeriksaan dari piutang. Yang ketiga, untuk memeriksa apakah transaksi yang menyangkut penjualan, piutang, dan penerimaan kas semuanya telah dicatat secara akurat. Ya. Completeness, accuracy, semuanya merupakan transaksi yang benar-benar terjadi, tidak fiktif, dan juga dicatat pada periode yang tepat, serta validity dan authenticity pada piutang. Ya, lagi-lagi dia bicara tentang bukti. Semua hal ini harus diverifikasi oleh bukti yang kuat gitu ya. Bukti yang kuat itu yang bagaimana itu? Ya itu tadi, satu dengan yang lain mungkin tidak akan sama persis gitu ya. Perusahaan perhotelan dengan perusahaan perbankan misalnya, dia tidak akan punya kemampuan untuk memvaliditi bukti dan authenticity nggak sama gitu. Karena di perbankan ternyata mungkin aja buktinya terjadi di setiap akhir tahun gitu ya, lebih sering terjadi atau keterjadian maupun pencatatannya terjadi di akhir tahun. Soalnya orang mau liburan akhir tahun gitu, atau pas di hari-hari puasa misalnya, Idul Fitri gitu ya, maka kemungkinan banknya penuh setiap hari karena kebutuhan akan konsumsi lebih sering. Nah ini akan membawa transaksi tersebut kepada audit program yang akan dilakukan atau diperiksa oleh auditor. Sehingga buktinya, berapa banyak bukti dan kebutuhan bukti tadi akan menyesuaikan dari lingkungan bisnis. Gitu ya. Yang keempat tentunya untuk collectability atau kemungkinan tertagihnya piutang dan cukup tidaknya perkiraan atau allowance for bad debts. Ya, setelah tadi tahu sifatnya, sifat perusahaan, entitas, terus hutangnya terjadi di periode yang mana itu yang lebih sering. Kemudian dia juga harus bisa mengecek collectability atau kemampuan untuk menagihnya gitu ya. Karena di situ nanti ada macam-macam,
ada piutang usaha, ya, seperti tadi ada piutang apa tadi jenis-jenisnya, uang muka gitu ya, ada juga piutang bunga misalnya. Nah ini masing-masing perlu diperiksa kebenaran maupun kesesuaiannya dengan bukti. Lalu yang kelima, untuk mengetahui apakah ada kewajiban bersyarat contingent liability yang timbul karena perdiskontuan wesel tagih atau notes receivable. Ya, ini salah satu hal yang mungkin terjadi itu ya, wesel tagih. Selain pada piutang maupun piutang tidak tertagih. Oh, ini juga mengetahui piutang tercantum dalam mata uang asing yang sudah dikonversi dalam rupiah dengan menggunakan kurs rupiah BI pada tanggal neraca. Baik, jadi kalau ada hal ini, ya ini tentunya dengan perubahan mata uang gitu ya. Ya, itu akan berhubungan langsung dengan piutang hutang misalnya piutang bank misalnya. Karena dia akan menggunakan kurs itu di akhir tahun agar disesuaikan dengan apa tadi namanya? Kurs ya. Terus ketika ada perubahan piutang misalnya, dia melakukan pembayaran atau pelunasan, maka nilainya tentu akan berubah ya. Nah, ini yang perlu diperiksa, apakah periksa piutang tadi nilainya masih sesuai setelah tanggal neraca, terus ada perubahan kurs gitu ya. Nilainya masih tetap sama karena mungkin modelnya dia menggunakan piutang majemuk gitu atau majemuk harian bisa atau majemuk bulanan gitu ya atau pakai tahunan itu. Nah, ini perlu diketahui dari audit program tadi, dari tujuan pemeriksaan piutang. Yang ketujuh, untuk memeriksa apakah penyajian piutang di laporan posisi keuangan atau neraca sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Oke, tentunya ini presentation and disclosures. Baik. Ya, ini dia akan menyesuaikan dari SAK-nya. Ya, SAK itu tentunya tadi dia private atau dia public gitu. Terus SAK apa yang melekat pada entitasnya gitu ya. Dia ada di entitas profit atau dia ada di nirlaba misalnya. Maka presentation and disclosure-nya harus sesuai dengan persyaratan-persyaratan tersebut. Termasuk jika ada pihak-pihak berelasi, pihak ketiga gitu ya. Nah, ini perlu di disclosure. Baik, ini definisi SAK menurut IAI ya, di mana penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang dibentuk sebesar estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih. Penurunan nilai ditentukan dengan memperhatikan antara lain pengalaman, prospek industri, prospek usaha, kondisi keuangan, dengan penekanan pada arus kas, kemampuan membayar debitor, dan agunan yang dikuasai. Oke, tadi setelah tahu kondisi atau karakteristik usaha, dia juga menekankan pada posisi arus kas. Ya, jadi penghitungan ulang atau recalculating laporan arus kas ini perlu dilakukan, ya, karena tadi berbagai hal, salah satunya mungkin selisih kurs di akhir tahun, terus kemudian collectability, gitu ya, kesesuaian dengan pembayaran, gitu ya, ada yang macet atau enggak, terus di akhir tahun juga mungkin ada kesalahan atau kekeliruan catatan atau tidak misalnya. Nah, ini penting ditekankan dalam arus kas gitu ya. Dia bilang ini penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang dibentuk sebesar estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih tadi ya. Kemudian jika estimasi nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual melebihi jumlah tercatat aset, maka estimasi harus menaikkan jumlah tercatat aset tersebut ke nilai wajar, dikurangi biaya untuk menjual, tergantung dengan pembatasan yang dijelaskan dalam paragraf. Ya, ini konsep biaya lower cost or market misalnya ya. Ini ada di akuntansi biaya. Nah, ini harus diestimasi sesuai dengan nilai wajar ya.
apakah dia melebihi atau tidak nilainya, dan juga pembatasan yang perlu diungkapkan misalnya, ya itu perlu ditulis nanti jika ada pengungkapan atau disclosure yang harus di presentation tadi ya, atau dilaporkan. Kenaikan tersebut adalah pemulihan kerugian penurunan nilai gitu ya. Nah, ini termasuk hal yang disebutkan tadi dalam presentation and disclosure. Jika ada kerugian penurunan nilai, ya dia harus mengungkap itu pada laba komprehensif misalnya. Nah, sekarang laporan keuangan yang bentuknya sifatnya nilaba kan bukan laporan aktivitas lagi gitu ya. Tapi nilainya jadi namanya jadi berubah menjadi laporan komprehensif gitu ya. Nah, sehingga ini perlu dimasukkan jika ada kerugian atau penurunan nilai di dalamnya. Kemudian kenaikan jumlah tercatat aset yang dapat didistribusikan kepada pemulihan kerugian penurunan nilai aset tidak boleh melebihi jumlah tercatat yang telah ditentukan. Gitu ya. Artinya nilai bersih dari amortisasi atau penyusutan tanpa kerugian penurunan nilai yang diakui pada periode yang lalu. Oke, jadi kalau melebihi jumlah aset yang tercatat itu, melebihi dari kerugiannya, ya, maka itu perlu ada pencatatan yang sesuai, yaitu kerugian penurunan itu diakui pada tidak diakui pada periode yang lalu. Ya. Nah, kalau ini terjadi maka perlu ada reklasifikasi, misalnya tadi di akhir tahun, kemudian dicek lagi di peristiwa tanggal neraca atau subsequent event. Jika ini terjadi maka ini perlu diperbaiki. Selain itu, penulis berpendapat bahwa piutang pegawai, piutang direksi, pemegang saham, piutang perusahaan, afiliasi harus dilaporkan tersendiri dan dijelaskan apakah dikenakan bunga atau tidak. Ya, ini tadi sebetulnya sudah terresum atau tercatat sih. Sudah disimpulkan gitu ya, sudah disimpulkan dalam pihak-pihak yang berelasi, termasuk ada piutang direksi, dari pemegang saham gitu ya, kemudian perusahaan afiliasi. Ya tentunya ini ada, sekarang syarat ini diwajibkan oleh SHK. Jadi pihak berelasi itu harus dilaporkan terpisah, di luar itu gitu ya. Kemudian berikutnya ada prosedur pemeriksaan untuk piutang usaha yang disarankan, ya. Ya ini sebetulnya semuanya sama nih, dari mulai kas sampai dengan nanti prosedur. Kalau misalnya tutup buku pun ada nih yang namanya prosedur pemeriksaan, ya. Mulai satu dari pahami evaluasi internal control, buat top schedule and supporting, gitu ya. Terus minta aging schedule dari perusahaan, gitu ya. Ya, aging schedule ini daftar umur piutang gitu kan, saldo piutang, umur piutang, terus subsequent event tadi yang saya bilang peristiwa tanggal neraca, terus jika ada piutang pegawai itu ya, hasil tagih, uang muka yang lain-lain itu, nah ini juga perlu dikonfirmasi ulang untuk menyatakan bahwa nilai piutang tersebut sudah sesuai dengan tanggal pelaporan yang ditentukan. Terus ya tentunya ada mathematical accuracy atau check individual balance gitu ya, ke sub ledger, lalu totalnya ke general ledger gitu. Ya ini menghitung ulang atau recalculating tadi, ya, atau footing cross footing gitu ya. Ini sama hal, semua juga harus dilakukan di prosedur pemeriksaan ini. Terus yang berikutnya ada tes cek umur piutang dari berapa customer ke sub ledger piutang dan sales invoice. Ya, ini tadi misalnya si klien ini adalah perbankan gitu ya, maka umur piutang ini jadi sangat penting. Tuh, perbankan dia menggunakan
perhitungan majemuk gitu misalnya, ada yang mau utang ke bank, kemudian dia akan bilang utangnya ini sifatnya majemuk bulanan gitu, atau majemuk mingguan atau majemuk harian. Nah, ini perlu dicek kesesuaian nilainya. Ya, nah ini yang disebutkan dalam prosedur atau analytical procedure gitu ya, yang kemudian harus diperhatikan oleh auditor. Jika memang harus dikonfirmasi ke pihak ketiga misalnya, tadi termasuk untuk kurs, gitu ya, terpengaruh nggak dari kurs mata uang? Jika itu terpengaruh, ya harus disesuaikan dengan nilai BI, terus dihitung ulang. Nah, ini ada di prosedur alternatif. Jika memang itu harus dilakukan, ya itu silakan dilakukan. Terus yang penting juga kirimkan konfirmasi piutang, gitu ya. Ya, ini mandatory kalau yang ini prosedur yang harus dilakukan. Konfirmasi piutang. Nah, caranya nanti bisa disampling tergantung bukti tadi di mana mau ditempatkan oleh auditor, gitu ya. Ya, ada beberapa hal di situ, tentukan dan tuliskan dasar pemilihan. Oke, terus tentukan apa yang digunakan dalam konfirmasi positif atau negatif. Cantumkan nomor konfirmasi baik schedule piutang maupun surat konfirmasi. Jawaban konfirmasi yang berbeda harus diberitahukan kepada klien untuk dicari perbedaannya. Kemudian buat ikhtisar summary dari hasil konfirmasi. Nah, ini hal yang mandatory sehingga auditor perlu mencari teknik yang paling pas gitu, dan itu dituliskan dalam audit program. Terus balik lagi, periksa subsequent collection atau peristiwa tanggal neraca, ya. Bisa dengan cara memeriksa buku kas atau penerimaan kas, ya, periode sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal penyelesaian pemberisian lapangan, ya. Ya, hal-hal yang sering terjadi di sini mungkin apa fair value-nya itu ya, atau net realizable value-nya. Nah, sehingga kapan utang itu dicatat, kapan utang itu diakui, itu penting di sini untuk menentukan bahwa subsequent event atau subsequent collection ini benar-benar sesuai. Ya, kadang mungkin terjadinya gini, misalnya apa ya, pembagian bonus gitu ya, bonusnya mungkin akan dilakukan di tahun setelah pemeriksaan ditutup gitu, tapi bonus itu kan dibagikannya nanti untuk periode sebelumnya ya, untuk periode tahun berjalan misalnya. Nah, jika itu terjadi di subsequent event, ya ini perlu di reclass, betul atau tidak nilainya sesuai atau tidak misalnya. Kelapa periksa apakah ada wesel tagih atau notes receivable yang didiskontokan untuk mengetahui kemungkinan adanya contingent liability. Oke, itu untuk contingent liability ya. Nilai diskonto ini juga harus dihitung ulang. Ada audit program ya. Ya, ini boleh dilakukan oleh auditor jika memang ini menjadi hal yang paling berisiko gitu ya. Kalau ini masuk dalam kategori significant risk itu, ya maka dia perlu buat audit program untuk wesel tagih atau note receivable. Kalau ini tidak material ya bisa aja diabaikan oleh auditor. Nomor 9, periksa dasar penentuan allowance for bad debts dan periksa apakah jumlah yang disediakan oleh klien sudah cukup, dalam arti tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ya, masing-masing akan punya kebijakan tertentu ya untuk allowance for bad debt nih, atau piutang tidak dapat tertagih. Khususnya di entitas-entitas perbankan, dia punya persyaratan tertentu yang dimiliki oleh atau yang diberikan oleh BI dan OJK, sehingga itu harus memenuhi ketentuannya. Nanti kalau di perusahaan kecil atau UMKM ya mungkin akan memenuhi piutang for debt-nya dari Kementerian Koperasi misalnya. Jika itu ada penentuannya dan harus dilakukan, ya ini harus disesuaikan. Kemudian tell sales cut off dengan jalan memeriksa sales invoice, credit notes, lain-lain ya, lebih kurang 2 minggu sebelum dan sudah tanggal neraca. Kemudian periksa apakah barang
yang dijual melalui invoice sebelum tanggal neraca sudah dikirim per tanggal neraca. Ya. Kalau belum dikirim, cari tahu alasannya. Ya, ini sangat detail. Periksa apakah ada faktur penjualan dari tahun yang diperiksa yang dibatalkan dalam periode berikutnya. Ya, ini namanya cut off tadi. Dia perlu memeriksa peristiwa yang yang terjadi setelah tanggal neraca itu apakah benar-benar penjualannya itu dilakukan gitu ya. Jangan-jangan ada hal yang sudah dibatalkan sehingga tidak perlu dicatat gitu. Atau memang ada periode penjualan yang belum dilakukan karena alasan tertentu misalnya. Ya, itu kalau misalkan itu terjadi, cari tahu alasannya tadi, kemudian itu bisa jadikan preliminary judgment itu ya, atau kemungkinan penyesuaian untuk auditor yang bisa disampaikan kepada manajemen. Periksa juga notulen rapat, surat-surat perjanjian, jawaban konfirmasi bank, ya, correspondence file, untuk mengetahui apakah piutang yang dijadikan sebagai jaminan, gitu ya. Ya, tentu ini harus diperiksa. Yang namanya periksa hal-hal bersifat kebijakan dari manajemen, gitu, dan ada hubungannya dengan pihak-pihak yang lain di luar manajemen, ini harus diperiksa kesesuaiannya, termasuk nilainya. Ya, ini maksud dari penilaian correspondent file, gitu ya. Ya, itu nanti akan dia masuk ke dalam test of control, bisa, tapi kalau itu perlu dilakukan substantif test, ya silahkan. Gitu. Kalau pengendalian tidak baik, maka perlu ada substantif test yang lebih banyak, gitu, supaya resiko deteksinya jadi baik, gitu ya. Jadi besar. Terus yang berikutnya, lakukan prosedur analisis terhadap piutang dan penjualan. Ya, ini sudah dilakukan tadi, piutang penjualan, apakah nilainya sesuai atau enggak, itu perlu diperiksa, gitu ya. Apakah ada piutang yang belum dicatat dari penjualan atau sebaliknya, gitu ya. Terus penyesuaian yang dilakukan terhadap standar akuntansi keuangan. Bisa SAK, ETAP, atau IFRS. Ya, kalau itu ada di laporan yayasan misalnya, dan dia cuma punya satu entitas nirlaba, gitu ya, ya maka dia harus menyesuaikan dengan standar akuntansi tersebut, gitu ya. Ya, ini pun akan berpengaruh terhadap penilaian materialitas. Terus tarik kesimpulan mengenai kewajaran saldo piutang yang diperiksa. Baik, kalau sudah, ini akan jadi notice gitu ya. Kalau ada temuan misalnya, atau hal-hal yang mungkin dicurigai menjadi ketidakwajaran terhadap laporan keuangan yang sudah dilaporkan, gitu, maka ini bisa jadi preliminary tadi, bisa jadi catatan bagi auditor untuk ditindaklanjuti. Ya, berikutnya ini hanya contoh tes transaksi. Ikhtisar konfirmasi, ya ini caranya melakukan konfirmasi piutang nih ya. Perusahaan PT Renico itu perusahaan sana yang akan dikonfirmasi, kemudian jawaban konfirmasinya nanti dituliskan juga di sini sesuai atau enggak. Nomor pelanggannya ada di situ ya. Terus ada apalagi itu konfirmasi yang dikirim dari berapa persen gitu ya. Lalu kembali lagi berapa persen gitu ya. Terus sesuai atau tidak gitu ya. Nah, ini rangkuman ya. Nah, ini contoh konfirmasi piutang kepada PT Rahmani gitu ya. Ini yang mengirim adalah auditor. Auditor mengirim kepada vendornya atau kepada konsumennya tadi untuk memastikan bahwa nilai piutangnya sesuai dengan yang tercatat pada perusahaan. Yang ini cut off sales ya, peristiwa setelah tanggal neraca dan sebelum tanggal neraca. Nah, ini perlu diperiksa satu persatu apakah semuanya itu sudah sesuai.
ada catatan di situ ternyata FOB shipping point, ya. Nah, bisa aja ternyata ketika mau dikirim barangnya karam di laut itu ya. Seperti kemarin contoh di perusahaan rumah sakit itu. Nah, bagi perusahaan alat medis gitu ya, dia kan punya aset yang dijual ke rumah sakit. Alat medisnya jatuh di situ, di tengah laut. Maka bagaimana cara mencatatnya? Kalau itu terjadi apalagi di peristiwa tanggal raca, bagaimana cara mengakuinya itu ya? Sudah diakui atau belum kerugiannya? Atau dia sudah ditukar apa belum? Gitu. Diijoli atau belum? Kalau belum, ya itu bisa jadi kerugian. Jadi catatan bahwa ini ada barang yang karam di peristiwa tanggal raca misalnya. Itu boleh dikonfirmasi kepada perusahaan. Ada pertanyaan, ada beberapa pertanyaan kayaknya. Oh, ternyata cuma bilang kalau dia susah sinyal baru join jam 16. Kalau nggak ada pertanyaan, kalau gitu kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Baik, itu tadi penjelasan saya mengenai materi pemeriksaan pada prosedur piutang. Saat ini saya membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman mungkin yang mau bertanya sekilas materi yang baru saya sampaikan, silakan. Atau mungkin penjelasannya kurang jelas, silakan.